Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di akhir pekan ini, jumpa lagi dalam Lensa Ephata Guntung Payung. Kita akan mensyukuri kasih Tuhan sepanjang kehidupan selama sepekan ini dan melandasinya dalam kebenaran firman Tuhan. Namun mendahulunya, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus di saat kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, Allah sumber kehidupan, kami bersyukur untuk penyertaan di sepanjang kehidupan hingga saat ini. Kami akan melewati akhir pekan ini dalam kebersamaan dengan kehidupan orang-orang yang kami kasihi dan dalam kasih rahmat Tuhan yang disyukuri. Kami datang padamu Tuhan dan akan membaca kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran berpasal yang ke-31 ayat yang ketiga, yang akan saya baca bagi kita semua. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di pagi hari ini adalah jangan sendirian tapi bersama. Orang bijak mengatakan demikian Bapak Ibu, bahwa kebaikan sekecil apapun sangat butuh diapresiasi. Kebaikan sekecil apapun sangat butuh diapresiasi. Yang tidak kita tahu, mungkin orang itu mengarahkan segala kemampuan, segala kekuatan dari dalam dirinya, menguras keringat, bersimbah darah, dan memeras kantong untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah karya ataupun juga kebaikan yang dia lakukan. Adalah Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan juga Aholib bin Aisamah dari suku Dan. Dua orang ini saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dipilih oleh Tuhan Allah untuk mengerjakan kemah pertemuan dan tabut dengan perangkat-perangkatnya. Tuhan melihat kemampuan yang ada dalam diri kedua orang ini, dan Tuhan memakai mereka berdua untuk mengerjakan apa yang bisa kita lihat dari bacaan firman Tuhan ini. Kemah pertemuan dan tabut beserta perangkat-perangkatnya. Setiap orang Bapak Ibu diberi bakat, kemampuan, karunia, talenta oleh Tuhan dalam hidup ini. Setiap orang mempunyai bakat atau kemampuan yang berbeda-beda dalam hidup ini dan tidak sama. Saudara, saya, kita semua diberikan Tuhan kemampuan, bakat dalam hidup ini juga pun berbeda-beda. Karena itu, kita harus saling menghargai, menghormati, dan mensyukuri setiap kemampuan, bakat, atau karunia yang Tuhan percayakan kepada diri kita di dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap orang punya kemampuan, bakat yang berbeda, dan kita harus memakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karenanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 mengatakan demikian, bahwa mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Semua saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain, dan semua harus bisa saling bekerja sama. Tanpa kerjasama, tanpa harus saling melakukan sesuatu yang baik, maka sebuah pekerjaan, sesuatu yang akan kita lakukan itu
tidak bisa diselesaikan. Yang dibutuhkan adalah kerjasama di dalam perbedaan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, seperti yang Tuhan nyatakan dalam diri Bezalel dan juga Aholiab, Tuhan juga memberikan kemampuan itu dalam diri mereka. Bukan saja kemampuan bakat yang berbeda, tapi juga kemampuan untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Saya percaya dalam diri setiap saudara, dalam diri setiap suami, setiap istri, setiap orang tua, setiap anak-anak, juga Tuhan karuniakan kemampuan, bakat, talenta, karunia yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Karena itu, kita diajarkan yang pertama, Bapak Ibu, kita harus bisa saling menghargai hasil karya dan juga kemampuan setiap orang di tengah-tengah kehidupan ini dengan apa yang telah Tuhan karuniakan. Yang kedua, gunakanlah setiap kemampuan bakat yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini dengan baik. Entah di dalam pekerjaan kita, di dalam kita berusaha atau mengelola usaha kita, atau mengembangkan usaha kita di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini. Yang ketiga, sebuah pekerjaan akan menjadi ringan Bapak Ibu jika kita bukan saja menghargai kemampuan orang lain, menerima kelebihan orang lain, tapi bagaimana dalam segala kelebihan itu kita bisa bekerja sama di dalam keperbedaan itu. Maka seberat apapun sesuatu, atau katakanlah pekerjaan atau sebuah masalah, akan menjadi mudah kita bisa bekerja sama dan menghargai kemampuan bakat yang ada pada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami hingga saat ini ada kuasa dan penyertaan Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percaya juga bahwa setiap diri kami Tuhan memberikan kemampuan, bakat, talenta, karunia berbeda-beda. Dan di dalam keperbedaan itu Tuhan mengajarkan kami untuk bukan saja mensyukuri semua itu, tapi juga menghargai, menghormati setiap kemampuan, bakat yang ada pada orang lain, ataupun juga yang ada pada diri kami. Tuhan juga mengajarkan kami untuk bisa bekerja sama dengan orang lain sesuai dengan bakat kemampuan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Maka bimbing kami ya Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan setiap hari, dalam pekerjaan, bahkan juga dalam keluarga ataupun pelayanan kami. Ketika kami dalam keluarga, biar kami sebagai suami istri, orang tua, anak-anak bisa bekerja sama dalam tugas-tugas rumah tangga. Ketika kami sebagai pekerja, biar kami juga dengan atasan atau pimpinan bisa bekerja sama dalam karya kerja, ataupun juga dalam setiap usaha kami. Ketika kami dalam pelayanan, biar kami juga bisa bekerja sama di antara para pelayan satu dengan yang lain. Sehingga bukan saja nama Tuhan yang dimuliakan, tapi juga kami memiliki spirit, kami memiliki kemampuan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan itu dalam diri dan perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.